Bagaimana mekanisme pendaftaran dengan jalur prestasi? Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa. Dan bagaimana informasi terkini dari pertemuan orang tua murid dengan Komisi 10 DPR RI? Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Fahada Indi. Indi, bagaimana jalannya pertemuan antara orang tua murid dan juga Komisi 10 DPR RI? Ya kan, dan juga pemirsa, selamat siang. Ini audiensi antara Komisi 10 DPR RI dan juga relawan PPDB DKI Jakarta 2020 dan juga Komnas Perlindungan Anak ini sudah selesai dilaksanakan, di mana audiensi ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam dari pukul 11 siang hingga pukul 12 siang tadi. Untuk audiensi yang dilaksanakan siang hari ini memang tadi ini sudah selesai membahas dan juga mendengarkan aspirasi mengenai polemik atau kisruh PPDB tahun 2020, terkhususnya ini di DKI Jakarta, yaitu di mana ini para orang tua dari peserta didik banyak yang menilai ada ketidakadilan terutama dalam sistem penerimaan peserta didik baru yang berkaitan dengan usia anak dan juga kuota, di mana ada ketidaksinkronan antara keputusan dari Ketua Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tepatnya nomor 501 tahun 2020 dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Nah, sementara itu untuk mengetahui seperti apa sebenarnya jalannya audiensi siang tadi ini, kami akan mengajak pemirsa untuk berbincang dengan salah satu beberapa, maksud kami, relawan PPDB DKI Jakarta yang juga merupakan orang tua dari peserta didik yang akan memasuki tahun ajaran 2020-2021. Ini ada Ibu Ratu Yunita. Selamat siang, Ibu. Siang, Mbak. Ibu, mungkin sebelumnya boleh diceritakan ini kepada pemirsa TV One mengenai apa sebenarnya awal dari permasalahan yang berusaha disampaikan dari relawan PPDB 2020 kepada Komisi 10 DPR RI. Ya, sedikit saja saya dan Mbak Tita bukan ketua di sini, tapi memang kami yang duluan bergerak. Artinya kami mau menyampaikan bahwa kami menyikap ini ada suatu masalah gitu kan. Kenapa realitanya pada kenyataannya banyak anak didik yang justru rumahnya dekat itu tidak bisa masuk sekolah. Dan kami melihat ini ada yang salah gitu kan. Kenapa sih harus pakai usia gitu? Dan ternyata simpel, Mbak. Zonasi yang dimaksud dengan 506 itu pada kenyataannya tahap untuk menerima anak itu atau tahap apa sih istilahnya seleksinya itu ternyata pakai usia. Inilah yang terjadi. Nah, di belakang saya atau di sebelah saya ini adalah ada seorang ibu ya, kebetulan dia perwakilan dari salah satu, dan memang ini adalah bukti dan faktanya dia punya cucunya sangat berprestasi, artinya pakai jalur afirmasi ternyata tidak lolos di jalur berikutnya, zonasi tidak lolos, pada logikanya dia harusnya lolos karena dari tempat rumahnya menuju sekolahnya itu hanya sekitar 200-300 meter. Dan mungkin tadi mbaknya bisa lihat di dalam ruangan dia terseduh-seduh, dia cuma mengutarakan bahwa saya pengen sekolah negeri. Betapa itulah kenyataan, dan di lapangan juga banyak anak-anak didik yang mau melakukan percobaan bunuh diri, banyak yang kabur dari rumah. Nah, ini yang kalau sudah begini siapa yang tanggung jawab? Ya kami berjuang karena kami peduli dengan DKI Jakarta, kami peduli dengan pendidikan, artinya kami juga tidak mau anak-anak termindset untuk apa? Belajar. Kalau usia yang menjadi kepatokan untuk mereka mendaftar di jenjang berikutnya. Ibu, mungkin ini boleh dijelaskan juga pokok permasalahan dari polemik ini begitu ya, apalagi tadi kan informasinya memang ada ketidaksinkronan begitu antara keputusan dari Permendikbud dan juga dari implementasinya di Pemprov DKI Jakarta. Itu seperti apa, Bu, terutama tentang usia ini?
Iya, yang coba saya sikapi karena memang belakangan saya juga selalu yang kesana kesini. Jadi gini, berkaitan dengan Permen 44 tahun 2019, jelas jika terdapat jarak yang sama maka dipakai adalah umur sebagai syarat mutlak. Tapi yang dilaksanakan di DKI itu ada yang menjadi permasalahan. Contoh di 501 itu, di 506 itu ada satu sekolah yang termasuk dalam zonasi itu meliputi 10 bahkan lebih ya dari beberapa kelurahan. Ini yang terjadi ketika bicara 0 meter, bahwa jarak itu tidak dipakai, yang tadi saya bilang usia yang dipakai. Ini yang akhirnya terjadi permasalahan, banyak anak-anak yang kecewa, rumahnya deket nggak bisa sekolah, gitu Mbak. Kemudian tadi bagaimana Ibu, audiensi berjalan dengan Komisi 10, apakah Ibu sudah puas dengan hasilnya? Seperti apa hasilnya Ibu? Alhamdulillah saya cukup puas dengan jawaban dari Pak Saiful Huda selaku ketua, dan ada Pak Dede Yusuf, ada Bu Himma, itu Dapil DKI Jakarta. Artinya mereka memfasilitasi dan mereka menjanjikan untuk membatalkan proses tahapan zonasi. Perlu disepakati ya Mbak, hanya zonasi, tidak tahapan yang pertama kali, artinya jalur prestasi non-akademik dan afirmasi, kami paham di situ. Jadi yang kami minta adalah zonasinya diperbaiki dulu, baru kita masuk ke tahapan jalur prestasi dan itu ya Mbak ya, jalur prestasi ya Mbak, tahapan berikutnya gitu. Nanti mungkin bisa dibantu sama Mbak Tita, gimana Mbak Tita? Ya, jadi di sini untuk supaya tidak ada perbedaan persepsi mungkin yang ada di luar. Jadi di sini kita ingin semua anak-anak Indonesia itu intinya sekolah, terutama di Jakarta karena kasusnya di Jakarta. Jadi yang dimaksud dengan kata pembatalan ini adalah khusus untuk hanya di jalur zonasi saja, dengan memperhitungkan kembali pemetaan jarak sesuai kilometer, bukan dinolkan kilometer kelurahannya. Jadi kembali lagi seperti peraturan yang ada di tentang zonasi gitu, bukan di 0 kilometer kan. Karena kalau 0 kilometer kan akan menjadi parameter penilaiannya adalah usia. Kalau usia akhir jadi begini keadaannya. Jadi dari kami dan tadi juga dibantu oleh Komisi 10 DPR, kita membatalkan untuk yang hanya di jalur zonasi pemilihan aja. Jadi untuk yang di prestasi tetap dijalankan, tapi mungkin mekanismenya akan di hold dulu atau bagaimana itu dari Disdik lah yang akan itu. Jadi kita menunggu jawaban, di mana katanya jawabannya dari pihak ada penekanan untuk bisa mengambilkan keputusan secara cepat. Karena tanggal 1 ini akan mulai jalur prestasi. Jadi kita harus bergerak cepat. Kita minta tolong kepada DPR yang akan melaksanakan ini, meneruskan lagi ke kementerian dan kementerian ke Disdik supaya ada jawaban hari ini bagaimana. Itu saja sih dari Terakhir ini dari para relawan PPDB yang juga merupakan orang tua dari peserta didik, harapan dan juga apa nih langkah yang setelah ini akan dilakukan? Ya, harapan kami setiap aturan pasti membawa efek ya Mbak, baik buruk dan pasti ada efek buruknya. Tapi kami mohon kepada Pak Menteri, Gubernur DKI Jakarta, buka Disdik mohon maaf beberapa hari ini, terus juga Pak Saiful Huda tadi Komisi 10 dan para anggotanya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Ini bagian dari sebuah proses yang harus diperbaiki. Artinya ini adalah sebuah apa ya Mbak? Ya memang begini ceritanya, dan kami puas dengan hasilnya bahwa pejabat-pejabat itu wakil-wakil rakyat kami mendengarkan, memfasilitasi aspirasi kami. Di akhirnya suara kami dengar, dan akhirnya yang terjadi hari ini bahwa proses itu ada yang salah secara donasi yang dimaksud yang Bu Kadisdik bikin. Jadi alhamdulillah Mbak, saya mengucapkan terima kasih Bu Kadisdik, bukan kami mengkritisi dalam hal apa, karena kami membawa aspirasi anak-anak didik 2020, anak-anak kami semua. Ini buat kalian nak ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Ibu, ini semoga ada solusi terbaik ya Bu ya untuk polemik ini. Nah itu dia pemirsa, memang ini kalau melihat data begitu ya yang untuk permasalahan atau polemik mengenai PPDB 2020 yaitu tahun ajaran 2020-2021 ini, memang dari kurun waktu tanggal 27 Mei hingga 28 Juni kemarin ini KPAI sendiri mengatakan ada sekitar 75 aduan yang datang ke mereka ini mengenai PPDB, di mana mayoritas lebih dari 60%-nya yaitu ada 49 aduan ini datang dari DKI Jakarta, dan mayoritas juga adalah mengenai permasalahan usia sebagai syarat atau sebagai bagian dari sistem seleksi penerimaan peserta didik baru di sekolah-sekolah. Dan tentunya tadi para relawan ini yang merupakan juga orang tua peserta didik yang terdampak dari sistem ini mengharapkan bisa ada solusi terbaik terkait dengan polemik ini. Sementara itu kan yang bisa kami sampaikan ini dari gedung DPR RI, kami kembalikan ke studio TV One. Terima kasih Fahade, ini informasinya langsung dari gedung DPR RI Jakarta.